Cek 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 one satu cek one satu cek one satu cek cek cek. Oke. Nanti
can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get change? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bersukacita di hadapan Tuhan pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari setiap kita bisa bangkit berdiri. Beri pujian buat Tuhan kita. Beri penghormatan buat Tuhan kita. Sebab Dia Yesus layak. Amin. Ini kami Tuhan. Kami mau berikan pujian kami, penyembahan kami buat Engkau Yesus. Raja di atas segala raja, yang terbesar di dalam hidup kami. Sama-sama kita mau katakan, puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tanah berkuasa. Haleluya,
puji Tuhan lebih lagi. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Tak mau nyanyikan lebih lagi buat Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup. IFGF katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. mari sama-sama angkat tangan kita mau serukan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan lagi dengan iman. Katakan, Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. hanya di dalam Tuhan kita boleh kekuatan. Amin. Sama-sama nyanyikan. To you I can do anything, I can do all things, for it you give me strength. Nothing is impossible to you, thine eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible to you, I can do anything, I can do all things, for it you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken,
impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kita mau serukan, kita mau naikkan pujian lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Katakan lebih lagi. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mari sama-sama nyanyikan. Kau berikan arti hidupku, Kau mengenalku, bersamakanku. Kau berikan kasih terindah, di dalam-Mu ku percaya. Katakan sama-sama. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Takkan gentar Kau bersamaku, Kau yang terhebat hidupku. Takkan puas dengan semua, inginkan hadir-Mu. Gereja Tuhan katakan. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Hanya ada satu nama yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Nama Yesus. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa,
kuasa selamanya terbesar, terajaib, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku terbesar, terajaib, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ubahkan hidupku selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ubahkan hidupku selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu setiap kehidupan kami. Untuk kasih dan berkat-Mu setiap harinya yang melimpah dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami akan memberikan persembahan ini Tuhan. Tuhan kiranya menguduskan persembahan kami ini. Tuhan berkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to IFGF Lamongan Indah. Kami mengucapkan selamat datang bagi Pastor Busono pada pagi hari ini. Kiranya pelayanan pada hari ini terus menguatkan dan memberkati setiap jemaat yang ada di IFGF Lamongan Indah. Bersama saya, Rebecca Mariana, inilah iNews untuk minggu ini. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat hadir dalam doa malam pada hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Hai anak-anak youth, mari bergabung dalam ibadah Super Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore di gereja. Hai adik-adik kids, jangan lupa ya, hari ini jam 9 pagi ada ibadah sekolah minggu di ruang iKids. Bagi jemaat Tuhan yang melakukan ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui scan QR berikut. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja dan hari Senin sampai Kamis pukul setengah 5 pagi melalui online. Akan diadakan baptisan air selam pada tanggal 18 Mei 2025. Untuk link pendaftaran dapat diperoleh di WhatsApp grup gereja dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Michael. Hai pria hebat, jangan lupa hari ini jam 4 sore ada ibadah I-Name di gereja. Kita akan belajar tentang tempat pengintaian yang akan dilayani oleh Bapak Hendro Widitoyo. Ibu-ibu yang terkasih, jangan lupa datang untuk ibadah I-Woman pada hari Rabu pukul 9 pagi di gereja. Mari berperan aktif dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan Rp10.000 dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan setiap minggunya. Mari berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan melalui divisi iShare. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Umur panjang di kalangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Happy birthday untuk jemaat Tuhan yang berhari jadi di minggu ini. Demikian untuk iNews minggu ini. Jemaat Tuhan dapat mengikuti perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan WhatsApp group. Connect with God, make
kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Penyembah Tuhan yang setia. Oleh karena itu setiap kita boleh selalu memiliki hidup untuk selalu dekat kepada Tuhan. Memberi yang terbaik buat Tuhan melalui hati kita, melalui pikiran kita, melalui pujian kita, dan penyembahan kita. Mari setiap kita pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan kita Tuhan yang setia Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang selalu dekat bagi setiap kita. Bahkan Tuhan yang memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Dan kita imani, kita tetap pegang teguh percaya kita untuk menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Amin Bapak Ibu. Setiap kita mari bangkit berdiri. Kami datang Tuhan lebih dan lebih lagi. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjagai setiap kami. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Ya Yesus, katakan, saat ku datang di hadirat-Mu, kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, sahabat di dalam hidup kami. Dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah. Benar Tuhan, di sekelilingku. Kami mau menyatakan hanya Engkau. Katakan dengan segenap hati Bapak Ibu, Tuhanlah penjaga jiwa kita, sahabat setia di dalam hidup kita. Di dalam hidup hanya kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan membuat hatiku percaya padamu. Terus
jiwaku, sahabat setia di dalam hidupmu. Hanya kebaikan-Mu Yesus, kami percayakan hidup kami, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Biarlah setiap hati boleh menyembah Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan menantikan setiap penyembahan kita. Tuhan menantikan setiap pujian kita. Tuhan menantikan hati kita yang menyembah Dia. Angkat suaramu buat Tuhan pagi hari ini. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami menghampiri Engkau Yesus. Membawa pujian, membawa syukur kami, membawa hidup yang berkenan, hidup yang Engkau mau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Hatiku buat Engkau Yesus. Tiada yang dapat menggantikan Engkau di hidup kami. Engkau yang melimpahkan kebaikan demi kebaikan. Engkau yang penuhi hidup kami dengan anugerah-Mu, dengan kebaikan-Mu. Hati kami ini ku persembahkan bagi-Mu. Kaya setia
ku percaya padamu. Hidupku bagimu. Siapapun di antara kita hari ini, pagi hari ini, yang masih meragukan Tuhan, apa iya Tuhan mengasihi aku? Apa iya Tuhan berpihak kepadaku? Apa iya Tuhan membela aku dikala aku menghadapi kondisi ini? Firman Tuhan berkata, Engkau memberkati orang benar ya Tuhan. Dan Engkau yang menganugerahi dengan rahmat-Mu seperti perisai. Itu yang Tuhan katakan buat setiap kita pagi hari ini. Setiap kita yang ragu, setiap kita yang takut, ayo kita kembali. Bangun percayaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang memiliki setiap hidup kita. Tuhan yang menjagai hidup kita. Tuhan yang memberkati setiap kita. Kita melekat lagi lebih kepada Tuhan. Kita sandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka damai itu Tuhan berikan buat kita. Kenyamanan itu Tuhan berikan buat setiap kita. Kekuatan yang baru Tuhan berikan setiap kita. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita ada bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan memberkati kita, katakan amin. Tuhan ada bersama dengan kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kami percaya Yesus. Memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai
memberkati setiap kami. Engkau bahkan memuaskan setiap kami dengan kebaikan dan kebaikan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman yang telah tertabur akan kami terima menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari yang luar biasa pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan dilayani oleh Pastor Busono yang tidak asing lagi buat kita dari IFGF City Park. Mari sama-sama kita menyambut Pastor Busono dengan aplaus. Terima kasih untuk Pastor Tere dan pengurus yang memberi kesempatan saya untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Saya lupa ya, kacamata saya ketinggalan. Bentar. Nah baik Bapak Ibu yang saya kasih pada pagi hari ini, kita akan belajar satu tema pada hari ini adalah apa ya? Nah cukup walau tidak punya. Jadi tema kita pada pagi hari tidak populis, karena kita pengennya kan dalam hidup ini cukup dan kita punya. Amin. Ya, jadi tapi pagi hari kita akan belajar cukup walau tidak punya, jadi sudah ketahuan arahnya mau kemana. Atau kalau Bapak Ibu tidak siap, kita tutup doa pada pagi hari ini. Kita pulang kasih gitu ya. Aku enggak. Aku pengennya cukup dan aku punya ya. Jadi kalau kita melihat judulnya, betapa besarnya dosa kita, walaupun kita sudah punya, tapi kita merasa kita tidak punya terus. Kita merasa rasanya aku kurang dalam hidup ini. Pengen diberkati terus dalam hidup ini. Nah ketika kita membaca Roma 1 ayat dikatakan pasal 1, penyembahan berhala adalah orang yang tidak bisa bersyukur kepada penciptanya. Ya, Roma pasal 1, penyembah berhala adalah orang yang tidak bisa bersyukur kepada pencipta, mereka tidak pernah puas dalam hidup mereka, dan mereka perlu menambahkan yang lain dalam hidupnya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menginspirasi dan mentransformasi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suatu hari saat itu ada seorang suami istri, ya, pasangan suami istri ini dia lagi berjalan di hujan-hujanan gitu ya. Apalagi sekarang musimnya di Semarang itu hanya ada dua, musim hujan dan musim banjir itu ya. Kalau tidak hujan ya banjir itu ya. Nah ketika dua sepasang ini mereka lagi berjalan di tengah hujan yang deras, tiba-tiba mereka melihat, Pak, enak ya mereka yang punya motor. Mereka kehujanan tapi mereka bisa cepat sampai ke rumah. Lalu bapaknya ngomong, iya Bu. Nah ketika mereka sedang melihat orang yang boncengan motor, yang boncengan motornya juga melihat. Tiba-tiba ada minibus lewat. Pak, enak ya punya mobil. Mereka tidak kehujanan. Sedangkan kita kehujanan. Lebih cepat pulang ke rumah. Iya Bu. Nah sementara pickup berjalan, pickup ini melihat mobil Mercy lewat. Lalu ngomong, suami istri ini. Pak, enak ya punya mobil Mercy. Kenapa Bu?
mobil kita mogok terus. Pertalit dorong. Ya, kalau habis didorong itu ya. Iya Bu. Nah, orang yang naik Mercy ini melihat dua pasangan ini. Alangkah bahagianya dua orang ini. Mereka bisa hujan berduaan. Sedangkan aku sama istriku enggak pernah bisa berduaan. Karena kesibukan kami masing-masing. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, mana yang benar? Mana yang baik? Semuanya merasa kurang dalam hidup ini. Yang jalan kaki senang lihat motor, yang motor senang lihat orang bawa minibus, yang minibus senang lihat orang bawa Mercy, tetapi yang Mercy senang lihat orang jalan. Jadi kalau kita melihat berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu kadang-kala membuat kita sibuk memberikan berkat untuk orang lain. Allah sudah memberi berkat kepada Bapak, Ibu, dan saya, tapi kadang-kala kita sibuk melihat berkat orang lain. Kita merasa, aduh Tuhan, aku ini kurang ini. Aku gak bisa hidup hanya dengan demikian. Aku gak bisa hidup hanya dengan hal-hal yang begini. Aku pengen lebih. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih pada pagi hari ini, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata berkat? Mungkin konotasi kita berbeda-beda. Mungkin pendapat Bapak Ibu dan saya berbeda-beda. Arti berkat yang sesungguhnya jika dipandang dari segi Alkitab adalah sesuatu yang Allah beri maupun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu berkat. Ya, saya ulangi, berkat adalah sesuatu yang Allah beri maupun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya, suka maupun duka. Itu berkat. Nah, Ayub katakan di dalam Ayub 42, ya, firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, Ayub mengatakan di awal Ayub itu punya kekayaan yang luar biasa. Tapi di perjalanan hidupnya, karakter yang banyak itu ternyata bisa mengubah hati Ayub. Dan singkat cerita di akhir-akhir dia berkata, ya semua yang Allah berikan kepadaku itu kemurahan-Mu. Jadi Bapak Ibu, berkat yang Ayub terima dan ketika pergumulan sengsara yang Ayub terima, itu oleh Ayub akhirnya dikatakan itu berkat-Mu Tuhan. Jadi pagi hari ini, baik berkat susah, baik berkat duka itu berkat dari Tuhan. Bagaimana kita menyikapinya. Nah berbicara berkat, berkaitan dengan berkat, pagi hari ini kita akan membahas di dalam 2 Samuel 12. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya ya. 2 Samuel 12 ini bercerita tentang siapa? Bercerita tentang bercerita tentang Daud dan Batseba. Siapa yang pernah mendengar cerita ini? Siapa ya yang sudah? Oh, kalau sudah bisa pulang gasik Bapak Ibu gitu ya? Enggak ya. Ya. Atau ada yang belum mendengar tentang kisah ini, Daud dan Batseba? Sudah semuanya ya? Atau Lazarus? Lazarus sudah? Atau Lazarus di pohon kurma? Sudah mendengar ceritanya? Belum ya? Oh ya, nanti ya kapan-kapan kita cerita Lazarus di pohon kurma. Ya, ternyata dia salah naik pohon. Dia bukan di situ tempatnya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang tahu tentang perjinahan Daud dan Batseba, kita tahu ceritanya. Ya, jadi kan ceritanya gini. Kalau saya membaca, kita membaca dari satu pasal, satu perikop, waktu kita habis. Saya kasih sinopsisnya. Saya kasih kesimpulannya. Ya, saya kasih kesimpulan untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jadi, waktu Daud lagi berjalan-jalan di atas sotoh istana, dia melihat orang mandi. Tahu ya? Orang mandi. Nah, ketika saya merenungkan firman ini, saya tuh merasa ketika saya di STAS dulu, ternyata saya sama Pastor Tere itu satu alumni Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Dia adik kelas saya. Tahun 93,
Saya di asrama suatu hari, karena nggak ada kuliah, kami itu sama teman-teman tuh melihat ke jendela. Di situ kan rumah penduduk. Kami melihat itu ya. Tiba-tiba kami diomongin dari bawah. Mas, kon aja nginceng kon. Nginceng apa nih? Kita orang kampung itu pada ngomong rame-rame. Hei, aja nginceng kon. Nginceng apa? Kita bingung. Ternyata di kampung itu kamar mandi itu tidak ada tutupnya, itu masih ada beberapa rumah. Loh, saya kan nggak pernah tahu dia mandinya jam berapa, kan nggak tahu saya. Kalau tahu kan saya rencanakan. Enggak juga ya. Ya. Jadi kalau saya melihat, loh, saya nggak pernah tahu kalau warga di situ mandinya jam segitu. Kenapa? Kan kita nggak ada perkuliahan. Tahun 93 itu ya sudah rame, tapi ya masih ada perkampungan di situlah. Dan kamar mandinya itu nggak ada tutupnya. Sama seperti Daud mungkin. Ya, Batseba ketika mandi kan nggak ada tutupnya kamar mandinya. Sehingga Daud bisa melihat Batseba. Nah, singkat cerita, Batseba ini dipanggil ke istana. Batseba hamil. Tapi kan di Alkitab nggak pernah ditulis Batseba hamil. Tapi dari yang dikatakan Daud, Batseba ini hamil. Ya, Batseba hamil karena apa? Berhubungan badan dengan Daud. Jadi Daud sedang membuat konspirasi. Daud sedang membuat rekayasa bahwa anak yang dikandung Batseba ini bukan anakku. Kenapa harus ada konspirasi? Zaman itu Bapak Ibu juga adik-adik belum ada yang namanya tes DNA, itu belum ada DNA. Tidak ada tes DNA. Juga tidak ada CCTV, enggak ada toh? Nah, makanya Daud ini membuat konspirasi untuk dia berbicara kepada Batseba. Batseba kan ini suaminya bernama Uria, seorang panglima. Daud katakan, Bet, mungkin gitu ya, Bet atau Sep, saya enggak tahu ya, Bet, suruh bawa pulang suamimu. Suruh dia pulang untuk menemani kamu. Ini bukan cerita porno loh ya Bapak Ibu, di Alkitab ada loh ya. Jadi jangan ngeres pikirannya loh ya, ini di Alkitab ada ya. Pulang ke rumah dan melakukan hubungan. Tapi kan Uria orang yang taat. Bapak Ibu bayangkan, zaman dahulu ketika perang itu tidak hanya 1-2 minggu loh. 1-2 tahun. Bayangkan ketika Uria pulang, ketemu dengan Batseba istrinya, tiba-tiba dia ngomong, Papa, Uria bingung. Kenapa? Dia tidak supplier, tapi tiba-tiba jadi owner. Gitu ya. Jadi ya dia bingung, waduh. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Batseba, karena dia perang. Jadi singkatnya, melihat peristiwa itu, Daud kepingin Uria mati. Kemaju perang dan dia tidak membuat masalahnya semakin besar. Itu rekayasa yang dilakukan oleh Daud. Kenapa? Menutupi dosanya, Daud melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang kita bisa pelajari dari Raja Daud pada pagi hari ini? Sebelum saya bercerita tentang Daud, saya sudah minta ampun sama Daud. Daud, minta ampun ya, aku ngerasani kamu pagi hari ini. Gitu ya. Tapi demi kebaikan kita bersama. Yang pertama adalah, inti dosa Daud adalah ini ya, 2 Samuel. Mengapa engkau menghina firman Tuhan? Dengan berbuat jahat di dalam pandangannya, Uria, orang Het itu kau bunuh dengan pedang. Lalu istrinya kau ambil menjadi istrimu. Kau bunuh dia dengan pedang orang Amon. Akan tetapi karena perkara itu telah membuat musuh-musuhnya sangat menista Tuhan, maka anak yang lahir itu pasti akan mati. Bapak Ibu apa dikatakan? Daud ini dia menghina Tuhan, dia menista Tuhan, jadi dia menista Tuhan. Apa sih? Intinya Daud tidak merasa berkat yang diberikan Allah kepadanya itu tidak cukup. Daud merasa bahwa yang dialami hari-hari gak cukup bagi hidupnya. Makanya dia mengambil Batseba. Padahal Allah sudah menolong Daud, 40 tahun kelak dia akan menjadi raja di Israel dan di Yehuda. Tapi Daud merasa tidak puas dalam hidupnya. Ya, jadi intinya Daud merasa tidak cukup dengan berkat Tuhan. Nah, singkat cerita, next perumpamaan Nathan berkata dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai yang keempat. Lalu Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepadanya dan berkata,
ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, sedangkan yang lainnya miskin. Orang yang kaya memiliki banyak kambing domba dan lembu sapi. Namun orang yang miskin tidak mempunyai apa-apa kecuali seekor domba, anak domba betina kecil yang telah dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu tumbuh bersamanya dan bersama anak-anaknya. Makan dari makanannya dan minum dari pialanya, serta tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Datanglah tamu bagi orang kaya itu, dan ia merasa sayang mengambil kambing domba atau lembunya untuk diolahnya bagi pengembara yang datang itu. Lalu ia mengambil anak domba betina orang miskin itu dan mengolahnya bagi orang yang datang kepadanya itu. Bapak Ibu, ketika Allah mengutus Natan, Allah itu masih sayang kepada Daud. Kenapa? Allah punya rencana yang indah kepada Daud. Makanya Tuhan mengutus Nabi Natan. Supaya apa? Supaya menegur Daud. Supaya ngasih tahu Daud. Makanya dikatakan kalau si A ngambil barang si B itu gampang. Tapi Natan itu menjelentrehkan. Tahu menjelentrehkan itu? Diomongin macam-macam Daud. Dari A sampai Z. Tapi mungkin Daud juga tidak merasa itu kan bukan aku. Daud merasa dikatakan, si kaya merasa sayang loh. Natan katakan di satu kota itu ada orang kaya, dia punya banyak lembu domba. Dan tetangganya itu hanya punya 1. Nah ketika ada tamu datang ke rumah orang kaya itu eman. Kalau lembu sapinya diambil untuk dikasih makan kepada tamunya. Lalu orang kaya ini mengambil domba yang hanya 1 itu dan dibunuhnya. Sebetulnya Natan pengen ngomong, Daud itu kamu loh sebetulnya. Tapi Natan ngasih perumpamaan kepada Raja Daud supaya apa? Supaya mengerti, supaya paham tentang apa yang kau katakan. Jadi Bapak Ibu, intinya dosa Daud, dia punya banyak tapi merasa tidak cukup dengan berkat Tuhan. Dia punya emas, dia punya kerajaan, dia punya panglima, dia punya segalanya. Tapi dia merasa tidak cukup berkat Tuhan yang sudah diterima olehnya. Jadi kalau kita tidak pernah merasa cukup dengan berkat Tuhan, maka kita akan terus merasa kurang dan kita sedang menghina Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya merasa hidupnya tidak pernah cukup, kita merasa kurang Tuhan, kurang Tuhan, kurang Tuhan. Itu sebetulnya kita sedang menista Tuhan. Kita sedang mengatakan Tuhan pemeliharaan tidak cukup bagiku. Ngapain aku ikut engkau tapi kalau aku hidupku demikian. Itu yang mau dilakukan oleh Daud. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih pada pagi hari ini, padahal kan yang salah bukan Tuhan, padahal yang salah adalah gaya hidup kita, bukan pemelihara kita. Ya, yang salah adalah gaya hidup kita, bukan pemelihara hidup kita. Allah nggak pernah salah dalam hidup ini. Allah sudah tahu porsinya kita masing-masing. Porsinya Bapak, Ibu, dan saya. Tapi kadang-kala gaya hidup kita ini loh yang membuat kita kurang. Kita merasa kurang. Seperti Daud kan punya gaya hidup yang kurang. Berapa banyak orang terjerat hutang pinjol? Berapa banyak orang mau buat ulang tahun anaknya hutang pinjol? Berapa banyak orang mau neraktir ceweknya hutang pinjol? Berapa banyak orang ingin menyenangkan orang tuanya hutang pinjol? Gara-gara apa? Gaya hidup. Supaya apa? Supaya dianggap orang yang hebat. Nah banyak orang Kristen, gaya hidupnya atau pola hidupnya salah, tapi menyalahkan Tuhan. Gaya hidupnya salah, tapi menyalahkan Tuhan. Makanya pagi hari yang perlu kita ubah, itu adalah pola hidup kita. Bukan menyalahkan Tuhan. Amin. Amin. Yang perlu kita ubah itu pola hidup kita, bukan gaya hidup kita. Jadi dengarkan Bapak Ibu, kalau orang menghargai kita dengan apa yang kita pakai, kalau orang menghargai dengan apa yang kita punya, baju, jabatan, sepatu, kendaraan, rumah dan sebagainya, sebetulnya orang itu tidak menghargai engkau. Ya.
Kalau orang menghargai kita dengan apa yang kita punya, apa yang kita pakai, baju, jabatan, harta, kendaraan, rumah, itu tidak menghargai engkau. Justru orang itu sedang menghina engkau. Kenapa? Karena engkau lebih penting dari apa yang engkau punya. Kita lebih penting dari apa yang kita pakai. Berapa banyak sekarang kan orang-orang kan the have kan, apakah salah? Enggak salah sih. Tapi itu kan bukan gaya hidup kita yang benar. Untuk kita hutang semuanya. Beberapa tahun lalu tuh ada, di kita itu ada anak youth baru, tiba-tiba dia tuh enggak tahu kok terus tidak ibadah lagi. Nah beberapa hari kemudian anak-anak youth ini didatangi oleh aplikasi, hutangnya mana? Ternyata dia memakai nama-nama anak youth. Kan biasanya kalau utang kan gitu ya Bapak Ibu ya, siapa penanggungnya gitu. Betul ya? Oh enggak pernah ya, aman ya, berarti enggak pernah ya, aman ya. Enggak pernah pinjol berarti aman ya. Jadi saya juga enggak pernah pinjol loh ya, saya enggak pernah pinjol ya. Jadi namanya dijadikan apa? Jaminan. Pastor, saya dihubungi ini, saya dibikinnya utang. Ya kamu enggak. Ternyata dia pakai jaminan 3 orang namanya. Dia kabur entah kemana sekarang. Apa gaya hidupnya? Jadi kalau dia datang ini sepatu baru nih. Jam tangan baru ini. Sampai kita ngomong, anak ini kok sepatunya baru terus ya. Ternyata pinjol. Ternyata pinjol. Apa gaya hidup ya? Jadi hati kita perlu kita ubah, gaya hidup kita perlu kita ubah, supaya kita merasa cukup dengan berkat Tuhan. Ya. Ada lagi orang yang sukar untuk memberi. Itu juga gaya hidup loh. Nanti kalau aku memberi, bagaimana? Aku ini aja kurang kok. Saya mau makan aja susah kok. Masa mau memberi? Ngapain aku memberikan persembahan? Aku mau beli motor. Kalau sudah punya motor, enggak memberi. Enggak, aku mau beli mobil. Loh enggak memberi, enggak, aku mau beli kapal. Enggak memberi, enggak, aku mau beli villa dan seterusnya. Kenapa? Merasa kurang. Jadi yang salah bukan Tuhannya, tapi apa? Gaya hidup kita. Jadi Bapak Ibu, merasa cukup itu bukan masalah jumlah, tapi masalah kesadaran terhadap anugerah Allah dalam kita. Kalau Tuhan baik bagi kita, ya cukup bagi kita. Saya ulangi ya, merasa cukup itu bukan masalah jumlah, tapi masalah kesadaran terhadap anugerah Allah dalam kita. Kalau Tuhan baik bagi kita, ya cukup bagi kita. Jadi Bapak Ibu paham ya di poin yang pertama ini. Jadi inti dosa Daud adalah walaupun punya, tapi merasa tidak cukup. Ya, walaupun punya, tidak merasa cukup, itu sikap dari Daud. Dia punya segalanya, tapi dia merasa kurang. Yang kedua dikatakan respon Natan dalam 2 Samuel 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau sebagai raja atas Israel. Dan aku telah melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan istana tuanmu serta istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kaum Israel dan Yehuda kepadamu. Dan jika itu belum cukup, akan kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Jadi Bapak Ibu kembali Natan katakan, itu engkau loh Daud. Engkau loh raja. Engkau sudah menjadi atas Israel dan Yehuda. Engkau 40 tahun kelak akan memimpin negeri ini. Tapi mengapa engkau masih kurang dalam hidupmu? Bapak Ibu kalau kita melihat kekayaan Daud luar biasa. Tapi mengapa Daud merasa kurang dalam hidupnya? Enggak cukup Tuhan. Enggak cukup dalam hidup ini. Ya, berarti di mata Tuhan yang diberikan kepada Tuhan itu enggak cukup. Padahal Tuhan ngomong apa? Telah kuberikan istana tuanmu serta istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Aku telah memberikan kaum Israel dan Yehuda kepadamu. Dan jika itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan ini kepadamu. Siapa yang berjanji? Tuhan yang berjanji. Tuhan berjanji, Daud, kalau kurang, aku akan menambah hidupmu. Aku akan mencukupi hidupmu. Itu yang berjanji Tuhan loh.
Tapi Daud merasa enggak cukup Tuhan. Aku harus melakukan ini dalam hidup ini. Daud merasa tidak cukup, kalaupun kurang itu perlu ditambahkan. Bapak Ibu, kalau masih kurang yang perlu dirubah kembali gaya hidup kita. Kalau orang yang gajian penghasilan 2 juta, 3 juta, zaman dahulu ya, ketika di desa-desa itu orang itu yang orang tua-tua ya, mungkin yang di desa ya. Tapi mungkin cerita saya nggak ngefek ke Bapak Ibu. Dulu di tempat saya ini, ibu-ibu ini kan bedaknya tuh nggak neko-neko. Bedaknya tuh hanya FIFA. Anak-anak sekarang nggak tahu FIFA itu apa ya. Bedaknya FIFA, bedak tabur. Ya nomor 4 atau nomor 5. Nomor 5 itu merah. Ya, nomor 5 merah. Ya. Lalu minyaknya tuh hanya 1 vanbo. Gak paham ya anak-anak sekarang ya. Kalau Bapak Ibu ketawa paham itu berarti seumuran saya gitu ya. Atau di atas saya. Vanbo. Itu baunya udah kayak minyak nyong-nyong dulu ya. Tapi orang bangga senang sekali. Jadi belum model semprot. Masih tutul itu loh. Yang bulat. Ingat ya. Ya saya punya teman di sini ya berarti ya. Biar teman ya. Ya jadi itu ditutul gitu. Itu wah sudah murah sekali. Tapi zaman sekarang nggak mau ibu pakai FIFA, skincare harusnya. Ya, kalau lalat di sini saya kepleset dia, saking halusnya pipinya. Gaji 2 juta, 3 juta, nggak cukup sudah. Belum lipstiknya yang anti air. Kalau makan gorengan nggak akan nempel di gorengan. Itu kan mahal harganya ya itu. Berarti ditambah lagi, lebih banyak lagi. Sedangkan penghasilannya segitu. Cukup? Enggak cukup. Berarti yang perlu dirubah gaya hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, gaya hidup kita perlu dirubah supaya hidup kita cukup dalam hidup ini. Jadi saya itu kemarin tuh ngomong-ngomong dengan teman-teman ya, saya rindu loh, Pastor, pakai sabuk yang ada huruf H-nya. Oh Pak Handoko ya maksudnya itu ya, Pak Handoko kan H. Saya pengen loh sabuk yang H. Oh ya? Kayaknya keren ya kalau pendeta pakai sabuk H. Yang Hermes tuh ya. Itu kan mahal, itu kan 60-70 juta. Saya katakan rasa neko-neko Pak gitu aja. Pakai Raffi aja bisa kok kalau kita terpaksa kok gitu ya. Pakai sabuk gitu. Boleh enggak? Ya kalau ada ya boleh. Kemarin tuh ketika saya ngomong-ngomong lihat di YouTube itu ada loh yang pendeta 1 miliar. Jamnya tuh Rolex tuh mahal. Malah mungkin 2M. Rolex kan 1,5. Jasnya, cincinnya, sepatunya, bajunya 2M. Pendeta tuh bangga. 2M. Jadi kalau jalan 2M. 2M, ya semuanya 2M. Percaya saudara, 1,5 M. Wah. Tuhan baik loh cincinnya, wah itu ya. Itu ya. Ada orang yang demikian loh, pendeta loh ini. Kita itu melakukan itu, biar apa? Biar dihargai orang. Bukan demikian. Ya. Jadi Daud sudah dikasih macam-macam, tapi enggak cukup. Bapak Ibu, kita merasa puas enggak sih dengan Tuhan? Kita sudah merasa puas enggak sih dengan Tuhan? Kalau ditambah berkat baru puas, berarti kita ingat Roma pasal 1, kita itu penyembah berhala. Kalau Bapak Ibu mengikut Tuhan belum puas, kalau belum diberkati Tuhan melimpah, berarti apa bedanya kita dengan penyembah berhala? Pengennya berkatnya kelihatan. Ya, karena itu melihat berkat sama pentingnya dengan Tuhan. Nah lalu respon Daud yang terakhir adalah, oke ya masih. Respon Daud, lalu di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Namun jawab Natan kepada Daud, Tuhan telah memaafkan dosamu, engkau tidak akan mati. Bapak Ibu, respon Daud terhadap dosa ini dikatakan,
1 Samuel 15 itu dibandingkan dengan Saul, Saul itu tidak pernah merasa salah. Saul tidak merasa salah, Saul terlalu sombong dengan dosanya. Bahkan dikatakan Samuel, kenapa engkau juga tidak menghormati aku? Aku ini raja loh. Jadi ketika Saul mempersembahkan korban bakaran, bukan tugasnya, dia dimarahi Samuel, bahkan malah Samuel dimarahi oleh Saul. Aku ini raja loh Samuel. Jadi Saul tidak merasa dia salah. Ya, dia tidak mengakui dosanya. Tetapi Daud mengakui dosanya di hadapan Natan. Bapak Ibu maaf ya, meminta maaf kepada orang yang di bawah kita itu bukan perkara yang gampang. Tapi meminta maaf kepada orang yang di atas kita itu gampang sekali. Contohnya gini, ketika ada bos salah dengan karyawan, ada bos minta maaf kepada karyawannya? Enggak. Tapi karyawan minta maaf ke bos itu banyak. Orang yang lebih tinggi meminta maaf kepada yang di bawahnya itu bukan perkara gampang. Saya kalau anak saya salah ya saya marahi. Ya, kadang saya marah tiba-tiba enggak gitu pas ceritanya. Loh kamu kok enggak ngomong? Harusnya begini, udah. Sorry ya Van ya. Enggak apa-apa. Mungkin anak minta maaf ke orang tua itu hal yang gampang. Tapi orang tua minta maaf ke anak itu bukan perkara mudah loh. Aku orang tua harus minta maaf ke anak. Tapi Daud melakukan itu. Siapa Natan? Natan itu nabi di bawah raja. Kalau Daud ngamuk, Natan bisa dibunuh, bisa dipenggal. Jadi ketika Natan memberitakan dosa Daud, itu juga bukan perkara mudah bagi Natan. Tetapi respon Daud ini sangat bagus sekali. Dia dikatakan minta maaf kepada Natan, ya. Dan dia mengakui itu dalam hidupnya. Aku salah Natan. Aku sudah mengambil Batseba dalam hidup ini. Aku salah. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam hidupnya. Bapak Ibu, Daud mengalami perselingkuhan dalam hidupnya. Saya melihat ya di YouTube beberapa bulan lalu, itu wanita tuh dihajar oleh laki-laki, itu gak ada orang yang belain. Ditendang itu diem aja, orang-orang pada diem. Saya tuh ingat ya, beberapa tahun lalu, itu ada 2 orang tuh datang ke saya, bukan jemaat sih. Ibunya ini wajahnya bengkak matanya. Wah ini sudah terjadi KDRT ini. Lalu saya tanya, Bapak dari mana? Saya dari gereja ini Pak, oke. Tinggal di mana? Tinggal di oke. Ada apa ke sini? Wah dia cita-cita terus saya ngomong, ya Bu, kok matanya Ibu biru-biru itu kenapa? Tanya sama suami saya Pak. Oke saya tanya, kenapa Pak? Kok muka istri Bapak kok biru-biru? Gimana tuh Pak Pendeta? Saya tonjok dia. Loh kenapa? Loh dia minta kok. Minta gimana? Pukul Pak, pukul Pak. Wah sama suaminya dipukul. Suaminya ngerti firman Tuhan, carilah maka akan mendapatkan, mintalah maka diberikan kepadamu. Seperti bonus-bonusnya itu ya, jadi dipukul istrinya. Ya dia minta dipukul Pak Pendeta. Aduh Pak ya enggak gitu maksudnya. Kan istri itu kadang gitu istri ya, pukul Pak berani, pukul nih pukul. Kamu yang minta loh ya, dalam nama Yesus bukan gitu ya. Ya, jadi istrinya biru wajahnya. Kenapa? Istrinya yang minta, ya bukan demikianlah Pak. Akhirnya kita konseling, sudah selesai, sudah baik, sudah nggak ketemu lagi. Kenapa? Masalahnya sudah selesai, itu ya. Jadi saya yang sebagai servis saja, ya nggak apa-apa. Berarti itu pelayan dari Tuhan kan gitu. Ya, kembali Bapak Ibu, Daud ini merasa aku berdosa. Kan banyak orang kan dalam kehidupan kita kan juga melakukan yang demikian. Ya, tidak mencari kambing hitam. Daud ini nggak ngeles ketika ditegur oleh Nabi Natan. Dikatakan Daud tidak pernah ngeles ketika ditegur Nabi Natan. Daud nggak ngomong demikian. Nabi Natan, yang salah ini bukan aku loh, yang salah ini Batseba loh. Loh kenapa? Kenapa dia menjadi wanita kok cantik? Kenapa dia ke mandi kok nggak ditutup tempatnya? Daud tidak pernah ngeles tentang itu. Daud mengakui dosanya. Dosa Daud sangat buruk,
tapi sikap dosa sangat baik. Ya, saya ulangi, dosa Daud sangat buruk, tetapi sikap dosa sangat baik. Aku berdosa. Daud mengakui dosanya. Daud berdosa, dosanya sangat berat. Dia mengambil istri orang lain dan dia membunuh suaminya. Itu sangat berat, tapi sikap dosa Daud sangat baik. Saul, dosanya berat, tapi sikap dosanya jelek. Artinya apa? Daud gampang diubahkan hidupnya. Teguran itu harus kita terima. Ketika kita di gereja, di pelayanan, di rumah, kan kita kadang-kadang ditegur. Ya harus kita terima. Di care kadang harus kita terima. Kalau I-Praise ditegur sama dikasih masukan nggak mau, ya jangan melayani I-Praise, kan begitu. Tunduk pada otoritas itu penting. Kita nggak bisa. Pak, aku ditegur. Anak saya Livan, ketika dia salah, saya katakan ditegur aja nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada yang berani. Nggak apa-apa ditegur kalau salah. Sudah, saya tutup mata, buka telinga, bukan gitu ya. Saya tutup mata, tutup telinga sudah. Saya pura nggak tahu. Tegur kalau dia salah. Nggak apa, so dia nggak salah. Alah, janganlah. Kalau nggak benar ditegur. Kenapa? Itu harus dalam kehidupan kita. Ya, jadi teguran itu harus kita terima. Ketika Bapak, Ibu, dan saya diberi nasihat oleh Pastor Tere, kan harus kita terima. Siapa yang punya otoritas di tempat ini? Pastor Tere yang punya otoritas. Kalau di care, Gembala Care yang punya otoritas. Itu yang kadang-kala kita lupakan dalam hidup ini. Ya, jadi Daud bertobat dalam hidupnya, bukti kita bertobat, mengakui dosa tanpa memberi alasan apapun. Ya, bukti Bapak, Ibu, dan saya bertobat, mengaku dosa tanpa memberi alasan apapun. Selama kita memberi alasan, berarti kita belum bertobat. Gara-gara itu loh aku berdosa, gara-gara itu loh aku demikian. Berarti kita belum bertobat. Ketika kita bertobat, kita merasa kita mengaku dosa tanpa memberi alasan. Ya sudah. Ya. Yang berikutnya adalah mengaku dosanya dengan cara memuji Tuhan dan bersyukur. Itu yang dilakukan Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 20. Namun Daud melihat pegawainya berbisik-bisik sehingga mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Bertanyalah Daud kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, ia sudah mati. Bangunlah Daud dari lantai lalu mandi, berurap dan berganti pakaian. Datanglah ia ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Lalu pulanglah ke istananya dan meminta dihidangkan roti untuk dimakannya. Bapak Ibu, mungkin pegawainya ini ngomong, Daud ini stres loh ya. Ketika anaknya sakit, Daud nggak mau makan, nggak mau minum. Dia hanya gelimbungan. Tapi ketika anaknya mati, dia malah mandi dan berurap. Berurap itu artinya pakai parfum. Mungkin pegawai katakan, Daud ini stres ini. Dia ditinggal mati oleh anaknya, dia tuh stres. Ya, dikatakan engkau tidak mati tapi anaknya yang mati. Daud puasa berhari-hari ketika anaknya sakit. Tetapi ketika anaknya meninggal dia makan. Artinya apa? Daud menyadari bahwa hidupnya enggak benar. Dia perlu dipulihkan oleh Tuhan. Lalu Daud merasa cukup walaupun tidak diberi apa-apa. Ya, kalau kita sudah melayani, kalau kita memberikan persembahan, perpuluhan, buah sulung, kenapa sih kok masih ada masalah? Ingat Ayub. Ayub merasa berkat, pergumulan, penderitaan itu berkat dari Tuhan. Kalaupun Bapak, Ibu, dan saya sudah melayani Tuhan, sudah rajin persembahan, rajin perpuluhan, rajin buah sulung, tapi masih ada pergumulan, izinkan. Itu terjadi apa? Allah ingin membentuk hidupmu seperti Ayub ini loh. Engkau kuat, enggak gampang komplain dalam hidup ini. Ya, jadi kesalahan Daud harusnya dia mati, tapi anaknya yang mati. Bapak Ibu yang saya kasih pada pagi hari ini, Tuhan rela mati untuk kita. Supaya apa sih? Ya supaya kita dihidupkan oleh Bapa di surga. Ya, yang hebat itu bukan Daudnya tapi Tuhan yang ajaib. Daud dipulihkan hidupnya ketika dia meminta pengampunan dari Tuhan.
Ayat yang terakhir dalam 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Lalu Daud menghibur Batseba istrinya. Ia datang menghampirinya dan berhubungan seksual dengannya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki baginya yang diberinya nama Salomo. Dan Tuhan mengasihinya. Melalui perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamai anak itu Yedija. Yaitu oleh karena Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan bukan berkata Daud minta ampun, lalu anaknya hidup. Anaknya tetap mati. Ya, Daud mengalami pemulihan. Ketika Daud berdosa, Daud menyadari dosanya, dia mengalami pemulihan. Daud diubahkan oleh hidupnya. Kalau kita melihat, saya percaya setiap kita punya masa lalu yang tidak baik. Saya punya masa lalu juga yang tidak baik. Kadang kalau saya lihat ke belakang, kok rasanya jijik ya melihat saya dulu ya. Kok hidup saya kok demikian ya. Tapi kan sekarang kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Setiap kita pasti punya masa lalu. Yang itu kalau kita melihat rasanya kita, mosok itu aku ya kok demikian. Mungkin Daud juga demikian. Mosok itu aku ya kok sampai bisa melakukan demikian. Sampai membunuh orang yang bernama Uria. Masa itu aku. Mungkin Bapak Ibu dan saya juga punya masa lalu yang tidak baik. Ya. Mungkin kita hari ini kita juga mengalami pergumulan yang rasanya kita berat bagi hidup ini. Rasanya nggak bisa Tuhan tolong kita. Tapi ingat, kita punya Tuhan sumber pemulihan kita. Ingat Bapak Ibu, kita butuh pengampunan, Tuhan juga berikan pemulihan. Amin. Amin. Ya, kita butuh pengampunan, Tuhan juga berikan pemulihan. Siapa? Daud. Ketika Daud butuh pengampunan, tapi Tuhan juga pulihkan hidupnya. Pulihkan keluarganya. Sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini, biarlah kita juga mau bersama-sama bahwa kuasa Allah itu gak pernah terbatas dalam hidup kita. Setiap kita pernah punya masa lalu yang tidak baik. Allah tidak pernah melihat masa lalu itu. Tapi Allah melihat progresnya dalam hidup ini. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami butuh pengampunan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk menyucikan, menguduskan setiap hati kami pada hari ini. Kami merindukan Tuhan, jamahan-Mu yang pernah kami terima itu juga terjadi pada pagi hari ini. Kami rindu sesuatu yang baru muncul atas kami. Mungkin kalau kami melihat dosa-dosa kami di masa lampau hidup kami, mungkin kami merasa jijik Tuhan. Kami merasa aku nggak layak bisa hidup sampai sekarang. Mungkin Daud juga mengalami itu. Daud juga berkata dalam hidupnya. Tetapi yang Daud lakukan adalah Daud minta ampun kepada Tuhan. Dia menyerah kepada Tuhan. Ketika Daud minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan pengampunan dalam hidupnya, tapi Tuhan juga memulihkan hidupnya. Tuhan memulihkan keluarganya. Tuhan memulihkan pribadinya. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini mengalami pergumulan yang hebat. Kami rindu Tuhan. Pemulihan juga boleh terjadi atas rumah tangga kami Tuhan hari ini. Pemulihan juga terjadi atas pekerjaan kami Tuhan. Atas studi kami Tuhan. Atas pelayanan kami Tuhan. Mari sembah Tuhan pada pagi hari ini. Rindukan Allah yang disembah Daud itu juga menjamah hidupmu pada pagi hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Katakan tak terbatas. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup.
terbatas, tak terbatas. Yes, kuasa. Amin. Mari Tuhan hampiri setiap kami pada hari ini. Juga cara-Mu, andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Juga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas. Amin, amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak Ibu saya kasih pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang meminta pengampunan dari Allah hari ini. Kau minta pemulihan dalam hidupmu. Allah yang disembah Daud juga yang disembah kita pada pagi hari ini. Hatimu transparan di hadapan Tuhan. Mungkin kanan kirimu tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Tetapi Allah yang kita sembah dalam nama Yesus tahu apa yang kau pikirkan hari-hari ini. Tuhan, mari ampuni Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak membuat Engkau tersenyum melihat kami. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar dari Raja Daud. Raja Daud pernah mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Dia mendatangi Tuhan dan dia minta ampun kepada Tuhan. Ketika dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya berikan pengampunan, tapi Tuhan juga berikan pemulihan dalam hidup Daud. Pagi hari kami juga rindu Tuhan. Pengampunan dan pemulihan juga kami alami pada pagi hari ini. Tak terbatas. Mari jadikan doa pujian ini. Jadikan kerinduanmu pada pagi hari ini. Yes. Amin, amin. Katakan dengan imanmu. Yes. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tuhan, Engkau melihat setiap hati umat-Mu pada pagi hari ini. Kami minta Engkau pulihkan kami Tuhan. Kami rindu Engkau turun tangan atas kami. Kami tahu ketika kami mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulannya hari-hari ini. Kami tahu setiap kami mungkin punya masa lalu yang tidak baik Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Yang sanggup dan mau mengampuni setiap dosa kami. Dan tidak hanya mengampuni kami Tuhan, tapi Engkau juga memulihkan hidup kami Tuhan. Hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Baik Bapak, kami berdoa Tuhan dari setiap kami, dari belakang, depan, tengah, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan keteguhan hati kepada mereka Tuhan. Untuk mereka hatinya berpaut kepada Tuhan. Untuk mereka semakin percaya kepada Tuhan. Untuk mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Bukan mengandalkan kekuatan mereka, tapi mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak untuk kemurahan yang ajaib pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, amin. Yes God, katakan, Kau yang kuandalkan di setiap, amin. Katakan dengan imanmu, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu, tak terduga Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, imanmu, kasihmu, pekerjaanmu, keuanganmu, kesehatanmu, studimu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.